Oke, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari apa yang dinamakan psikologi dan budaya. Nah, kita lihat ya bersama-sama. Apa hubungannya kepribadian dan budaya? Kita akan pelajari bersama. Oke. Oke. Ya. Psikologi dan budaya. Pengenalannya dulu. Jadi awal perkembangan ilmu psikologi itu sama sekali tidak meletakkan perhatiannya pada budaya. Jadi cuman fokus pada personal gitu ya, tapi nggak memperhatikan tentang budaya. Nah, lalu pada tahun 50-an, budaya mulai mendapat perhatian dan saat menginjak pada tahun ke-70-an, budaya lebih diperhatikan. Sejak saat itu, budaya sangat memegang peran penting pada psikologi manusia, termasuk di dalamnya pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, perkembangan ilmu psikologi tanpa adanya kebudayaan sangat dipertanyakan. Ya, kemudian hubungan budaya dan perilaku sosial itu adalah ekologi, budaya, sosialisasi, kepribadian, serta perilaku. Dan ini membentuk sebuah kesatuan yang membentuk kepribadian seseorang, gitu ya. Kemudian Berry, Siegel, dan Portinga mempercayai bahwa perilaku dan psikologis itu dibentuk melalui budaya yang berbeda. Lingkungan fisik, geografis, kemudian iklim, flora, dan fauna, beserta kondisi lingkungan sosial, politik, adaptasi biologis, kultur, dan itu semua adalah dasar terbentuknya perilaku psikologis. Kalau teman-teman ingat, Freud itu kan bahasanya tentang seksualitas gitu ya. Coba kalau Freud itu lahirnya di Indonesia gitu ya, atau mungkin di Arab Saudi gitu ya, di mana hal-hal tersebut adalah sesuatu yang cukup tabu untuk dibicarakan secara luas gitu ya. Tapi kebetulan karena Freud itu lahirnya di Barat gitu ya, maka itu adalah sesuatu yang normal-normal saja untuk dipelajari dan untuk dibicarakan. Nah, seperti itu. Itu adalah kenapa budaya itu sangat mempengaruhi proses terbentuknya kepribadian atau psikologi seseorang. Kemudian hubungan budaya dengan psikologi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kebudayaan pada masyarakat adalah sebuah wujud dari manusia sebagai masyarakat sehingga budaya dapat selalu berkembang sejalan dengan pola pikir dan kebutuhan manusia. Kalau budayanya semakin berkembang, bayangkan gitu ya, era saya dan Pak Jimmy dan eranya teman-teman ini jauh berbeda. Begitu juga dengan kebudayaan serta kepribadian seseorang. Apalagi dengan era anak saya misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material di mana pemahaman dan makna budaya akan banyak dilihat sebagai suatu elemen secara keseluruhan. Gitu ya. Tingkah laku manusia dengan peran anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan. Itu tidak bisa dipisahkan, di mana wujudnya akan terlihat sebagai aturan. Jadi kebudayaan ini diturunkan menjadi aturan, adat istiadat, yang akhirnya mau nggak mau juga mempengaruhi kepribadian dari seseorang. Gitu ya. Budaya sebagai sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama menjadi bukan hanya akumulasi kebiasaan dan tata kelakuan, tapi juga menjadi sebuah sistem tingkah laku yang akhirnya terorganisasi. Yang dulunya awalnya didasarkan terbentuk untuk mengatur, tapi lama-kelamaan dihidupi dan dipercayai dan dijalankan. Kemudian ternyata ada pengaruh sosial ekonomi terhadap kepribadian seseorang, di mana sosial ekonomi ini dari budaya juga ya, di mana seseorang itu hidup. Namanya adalah SES, Socioeconomic Status, akan menentukan bagaimana kepribadian seseorang itu terbentuk. Perbedaan taraf ekonomi itu mendorong seseorang memenuhi kebutuhan pada hierarki yang sesuai. Ya, kalau teman-teman lihat orang yang lahir di lingkungan yang sudah serba berkecukupan dengan orang-orang yang lahir di lingkungan yang masih makan aja masih susah gitu ya. Kalau kita ingat hierarkinya Maslow gitu ya, yang paling bawah sendiri kebutuhan fisik ini otomatis orang-orang yang lahir dengan kesusahan itu akan fokus mencari ke situ. Sedangkan orang yang sudah berkecukupan dan tidak terlalu memikirkan kebutuhan fisik, dia akan lebih naik lagi ke level yang berikutnya. Nah, dari start saja sudah berbeda
Maka dari itu sangat berpengaruh ya, bagaimana tingkat sosioekonomi terhadap kepribadian seseorang. Ya, kemudian juga apabila teman-teman ingat kaum kapitalis gitu ya, itu tercipta sebagai seseorang individu yang konsumtif, ingin menikmati hidup ya, ingin menggunakan apa yang dia miliki untuk hidup dengan nyaman dan enak. Tapi akan sangat berbeda dengan kaum spiritualis yang mementingkan keselarasan hidup, yang penting aman, nyaman, tentram, sederhana, tidak terlalu hedonis seperti itu. Itu juga akhirnya membentuk sebuah pandangan bahwa sosioekonomi itu juga akan membentuk sebuah kepribadian dari lingkungan atau orang tertentu. Nah, ini kalau teman-teman lihat budaya dari 8 aspek kepribadian. Jadi kalau dari psikoanalitik, sejak lama pengaruh evolusioner membentuk impuls-impuls primitif dari id, dan setiap masyarakat mengembangkan berbagai cara dalam upaya mengontrol id. Gitu ya. Kemudian kalau dari neoanalitik atau ego, praktik pengasuhan anak ya dan kelekatan yang berbeda dalam berbagai macam budaya membentuk kepribadian anak otomatis seperti itu ya, seperti tendensi untuk menjadi anak yang lebih kalem, lebih dapat dipercaya, lebih cemas atau lebih agresif. Kemudian dari biologis, budaya muncul setelah evolusi membentuk tendensi genetik tertentu. Kalau dilihat dari perilaku, budaya adalah seperangkat kontingensi penguatan yang terjadi di lokasi geografis atau lingkungan bersama tertentu ya. Orang yang lahir di kerajaan Inggris gitu ya, berbeda dengan orang yang lahir di Surabaya misalnya. Dia punya perilaku tertentu yang akhirnya membentuk kepribadian yang sejak kecil sudah diajarkan. Lalu secara kognitif, sebagai suatu fungsi mengenai cara seseorang memproses informasi, tentu saja apa yang sudah diajarkan, cara berperilaku, membentuk kepribadian. Pride dan keterampilan apa yang dipelajari, budaya meneruskan pengetahuan yang secara bersama-sama dimiliki dalam sebuah kelompok, gitu ya. Keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang di Bali adalah menari misalnya. Tapi di suku lain, di Batak, kita belajar menenun, kain, ulos, seperti itu. Nah, seperti itu juga ternyata membentuk kepribadian yang berbeda. Kemudian dalam humanistik atau eksistensial, budaya adalah realisasi dari perjuangan manusia untuk menciptakan makna dan nilai abadi dalam hidupnya. Dan tergantung budayanya seperti apa. Lalu dalam interaksionis, budaya adalah sebuah koleksi dari situasi-situasi umum, namun perilaku tidak dapat dipahami tanpa suatu fokus yang simultan terhadap individu tertentu di dalam situasi khusus. Dengan demikian, perilaku yang dipengaruhi budaya dapat mengalami perubahan yang cepat. Nah, ini yang dimaksud, ini artinya adalah bahwa ketika seseorang mempelajari budaya terhadap sebuah simultan atau stimulus tertentu, dan situasi khusus gitu ya, akhirnya mempengaruhi suatu kepribadian seseorang dan dapat membuat perubahan yang secara cepat. Misalnya kaum muda yang tidak dibatasi dengan moral sebuah negara dengan baik, maka akan dengan mudah terseret apa yang ada dan menjadi tren dalam dunia ini seperti itu. Nah, kita juga belajar yang namanya kolektivitis versus individualistik gitu ya. Apa itu? Kita belajar dulu yang namanya individualistik. Jadi dimensi penting efek budaya pada kepribadian adalah individu otonom versus individu kolektif. Teman-teman kalau ingat tema individualistik itu banyak ditemukan di budaya barat. Jadi individual orangnya, menekankan otonom gitu ya, dan independen, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Contohnya aja ya, orang Amerika itu lebih mengagumi koboi yang dapat memberantas kejahatan seorang diri. Ada yang namanya sheriff gitu ya, bawa tembak, bawa kuda, membelakangi matahari terbenam, itu seorang diri ya. Jadi budaya barat itu lebih menghargai jika seseorang mampu melakukannya semuanya sendiri. Kemudian Heinz juga menyimpulkan budaya Amerika memiliki tendensi individualistik dengan ciri-ciri memandang bahwa dirinya itu unik, berharga,
kompeten, lebih cerdas, lebih menarik daripada orang sebayanya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang barat, mereka tidak sungkan atau takut atau malu mengatakan bahwa dirinya ini pinter, dirinya ini cerdas, dirinya ini menarik. Itu mereka berbicara itu bukan karena sombong, tapi karena mereka sudah punya kepribadian seperti itu yang sudah terbentuk oleh adat dan budayanya. Nah, tapi beda dengan budaya kolektivistik atau biasanya ditemukan di budaya timur ya. Para kolektivitis ini menekankan interdependensi, jadi malah tergantung dan fokusnya itu ke kelompok. Orang Asia contohnya, dia lebih kagum pada guru kungfu yang dapat mengayomi sekelompok perguruan gitu ya, atau sekelompok perguruan yang kemudian akhirnya menang dalam kungfu gitu ya. Budaya Asia menuntut adanya interrelasi fundamental antar individu. Contohnya Wing Chun gitu ya. Kalau teman-teman ingat nih, Donnie Yen ini adalah salah satu kalau dia main di Ip Man tuh wah saya suka banget gitu ya. Begitu kita mengagumi seorang Donnie Yen yang punya kemampuan untuk seorang guru kungfu yang bisa melatih muridnya juga banyak gitu ya. Kalau di Ip Man yang keempat teman-teman lihat dia banyak murid juga yang akhirnya bisa membentuk atau mendorongnya untuk kemudian maju gitu ya. Nah, seperti itu bedanya. Nah, perbedaan budaya ini ternyata juga mempengaruhi yang namanya kognitif seseorang. Pendekatan timur bersifat relasional. Ya, yang penting ada koneksi lah. Pokoknya ada relasi lah gitu ya. Kemudian mereka juga cukup sensitif gitu ya. Tapi kalau pendekatan barat itu mereka biasanya lebih logis ketika dia berpikir seperti itu. Dalam memandang kompetisi misalnya juga budaya kolektivitis itu lebih tertarik pada waduh itu kelompoknya siapa tuh ya, itu anggotanya dari mana aja tuh misalnya seperti itu. Tapi kalau budaya individualis lebih ke arah yang pertama siapa yang menang gitu ya, siapa yang benar, siapa yang salah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa budaya itu mempengaruhi kognitif dan kepribadian seseorang. Nah, yang namanya psikologi otomatis tidak bisa lepas dari yang namanya psikotes gitu ya, atau tes. Nah, maka dari itu ada kajian juga mengkaji terkait dengan budaya dan tes. Kalau teman-teman nanti mulai masuk semester 3 akan mempelajari psikotes, di mana psikotes ini dibentuk karena ada sebuah tokoh gitu ya, seorang tokoh yang mempelajari atau meneliti dan dia punya latar belakang budaya tertentu, di mana mungkin tokoh yang mempelajari sebuah alat tes ini tinggal di kota dan memiliki pengetahuan dan kerangka pikir orang kota, berbeda dengan orang desa. Nah, bagaimana? Apakah hal ini bisa sangat subjektif atau bisa objektif nggak sih alat tes ini untuk orang tertentu gitu ya? Maka dari itu ada juga tokoh-tokoh yang mengembangkan alat tes yang sifatnya bukan verbal, sifatnya adalah gambar, di mana itu juga ada alat tes kognitif maupun kepribadian yang bisa mengukur kepribadian seseorang meskipun budayanya berbeda. Ya, ini ada tes Raven dan Kettle Culture Fit ini. Fair Intelligent Test ini tes kepribadian kognitif, sedangkan yang tes grafis, suruh gambar pohon, gambar orang, itu adalah tes-tes yang bisa digunakan di seluruh dunia. Orang manapun itu akan sangat objektif ketika psikolognya menganalisa seperti itu. Karena tujuannya adalah melihat bagaimana respon seseorang terhadap gambar atau stimulus yang ada. Nah, berikutnya ada kajian budaya yang mempengaruhi psikologi juga, ini teman-teman juga perlu tahu. Yang pertama adalah etik. Etik ini mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal, di mana dalam hal ini kebenaran diketahui merupakan bagian dari semua orang di budaya apapun ya. Misalnya matahari itu terbit dari timur. Semua orang tahu matahari itu terbit dari timur. Bumi itu bulat. Kemudian bulan dan bintang itu munculnya malam hari. Air itu mengalirnya dari hulu ke hilir. Ini adalah etik atau kebenaran universal yang dipercaya oleh semua orang. Kemudian ada yang namanya emik. Emik ini mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya tertentu, di mana dalam hal ini kebenaran bagi budaya tertentu tentu saja akan berbeda dengan budaya yang lain. Contohnya,
ada budaya yang biasanya menatap mata saat melakukan pembicaraan dengan orang lain itu dikatakan sopan. Tapi ada budaya yang mengatakan bahwa nggak boleh kontak mata secara langsung itu nggak sopan, misalnya seperti itu. Di saat kedua budaya ini saling bertemu dan tidak memahami budaya satu sama lain, maka akan terjadi salah persepsi. Dan ternyata budaya ini juga membentuk kepribadian ya teman-teman. Contohnya juga misalnya kalau kita ke Amerika gitu ya, di sana itu buang angin sembarangan tuh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita ke Arab Saudi buang angin sembarangan tuh nggak boleh gitu ya. Nah itu contohnya adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya etnosentrisme, di mana etnosentrisme itu merupakan cara pandang dan penafsiran terhadap orang lain dari kacamata kultural kita sendiri. Contohnya berdasarkan budaya gitu ya, orang yang biasanya menatap mata lawan bicara orang akan menafsirkan bahwa lawan bicaranya tidak sopan gitu ya. Tapi kalau eh, orang yang tidak biasa menatap mata akan menafsirkan lawan bicaranya tersebut tidak sopan, maka penafsiran tersebut disebut dengan etnosentrisme. Jadi kalau misalnya apa yang ditafsirkan itu sesuai dengan lawan bicaranya, seperti itu. Kemudian yang terakhir namanya adalah stereotip. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata-kata ini, adalah sikap, keyakinan atau pendapat tentang orang-orang dari budaya lain. Jadi kalau yang tadi berbicara tentang seseorang memandang budaya yang sama, tapi ini memandang budaya yang lain. Contohnya ada orang yang mengatakan orang Batak itu keras, padahal belum tentu. Hanya cara dia aja berbicara keras. Kemudian mengatakan bahwa orang dari Indonesia Timur itu cocok jadi satpam loh. Padahal belum tentu, bukan karena badannya besar-besar, kekar-kekar cocok jadi satpam, kan belum tentu. Lalu orang Solo itu lemah lembut, seperti itu ya. Nah itu akan dipandang berbeda. Namun stereotip itu bisa menjadi berbahaya dan merusak bila kita memegang dengan kaku dan menerapkannya secara pukul rata pada semua orang dengan latar belakang budaya, tanpa menyadari ada hal-hal tertentu yang bisa membuat budaya itu jadi unik dan berbeda. Maka dari itu, kebudayaan dan kepribadian itu adalah sesuatu yang sifatnya menyatu, tidak bisa dipisahkan, karena yang namanya budaya juga pasti akan membentuk kepribadian seseorang. Sekian, terima kasih.